kami dari Untas Ngudi Waluyo memberikan kesempatan kepada saudara-saudara semua untuk bisa bekerja sambil kuliah, sehingga bisa membagi waktu, bisa membagi uang. 4 tahun ke depan, bahkan 3 tahun setengah, Anda semua sudah jadi sarjana. Pagi, salam unggul, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Bapak Profesor Dr. Sugiantoro M.Hum. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Ngudi Waluyo. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari industri dan dari media, dari sekolah menengah kejuruan, dan rekan-rekan dari Universitas Ngudi Waluyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan penandatanganan MOU antara Universitas Ngudi Waluyo dengan industri dan sekolah menengah kejuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi majidah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengatur dan Pemberi, limpahkanlah rezeki kepada kami ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga kegiatan di pagi hari ini memberikan manfaat kepada kami semua ya Allah, dan fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu HRD dari 7 industri yang insya Allah pagi hari ini akan menjalin MOU dengan Universitas Ngudi Waluyo, yaitu dari PT Sahabat Unggul Internasional,
dari PT Visionland, dari PT Ungaran Indah Busana, dari PT Muri Sukses April, dari PT Haset Indonesia, dari PT Samsung Jawa Garments, dan dari PT Star Fashion Ungaran. Yang saya hormati Bapak Rektor Bidang 1, Bidang Akademik Bidang Kerjasama, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora, serta Bapak Sekretaris Dekan, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, yang saya hormati Kabiro BAK, kemudian Kabak Kerjasama dan juga Kabak Rumah Tangga yang alhamdulillah berkenan untuk hadir pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, dan juga dari BPTK. Dan tentunya yang saya hormati, saya banggakan atas kebersamaan selama ini Bapak Ibu pimpinan dari sejumlah SMK dan MA yang responsif ya, saya sebut seperti itu. Ini menunjukkan kesiapsiagaan SMK itu untuk memberikan layanan prima pada seluruh peserta didiknya. Bapak Ibu dari SMK itu berasal dari SMK Negeri 1 Jambu, dari MA Sultan Agung Ngawen, dari SMK Negeri 1 Pabelan, dari SMK Negeri 2 Banyumas, dari SMK Negeri 3 Purworejo, dari SMK Negeri 1 Tegal, dari SMK Negeri 1 Trucuk Klaten, dari SMK Bakti Usada Boyolali, dari SMK Negeri 3 Cilacap, dari SMK Baitul Salam, dari SMK Negeri 1 Wadas Slitan. Mungkin masih ada yang bergabung tapi saya belum mencatatnya, saya mohon maaf. Tapi yang jelas Bapak Ibu, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya hanya dalam waktu yang amat singkat ya, melalui WA saja Bapak Ibu berkenan hadir. Ini salah satu indikator Bapak Ibu memiliki komitmen kepedulian untuk membangun kerjasama dengan IDUKA dan juga dalam rangka memfasilitasi SDM prima para lulusan saja, dan pemerintah saya yakin tidak akan mungkin mampu bisa mendampingi itu semuanya. Maka Universitas Sediwaluyo melalui program talking memberikan fasilitasi pada para lulusan SMK, SMA, MA yang ingin kuliah sekaligus bekerja. Bukan main, adik-adik yang bisa mengikuti program itu. Universitas Sediwaluyo sudah melaksanakannya 2 tahun ini, Bapak Ibu. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri sekali, tidak bergantung lagi pada orang tuanya. Dan pada satu sisi yang lain, SMK akan terserap alumninya untuk memasuki dunia kerja yang akan meningkatkan performa kinerja SMK itu. Dan insya Allah industri akan mendapatkan SDM yang unggul, SDM yang siap bekerja dengan baik, yang insya Allah 4 tahun kemudian ketika mereka bekerja sambil kuliah itu, saya yakinnya kualitas SDM-nya tidak makin menurun, tapi akan makin membaik seiring dengan penambahan aspek-aspek akademis dan juga pola pikir yang logis dan lebih dewasa. Saya kira MA Mitra yang telah berkenan rawuh pada kesempatan hari ini, dan tentunya juga pada Bapak WR 1, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, KPAK, BPTK, bidang kerjasama yang telah mempersiapkan acara kerjasama ini dengan baik. Monggo nanti Pak WR 1 bisa mewakili saya untuk menandatangani MOU itu. Semoga memberikan kemaslahatan pada kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menciptakan tenaga-tenaga terampil yang telah dididik oleh LPK yang akan bekerja sama dengan kampus Sediwaluyo. Sekilas saja untuk kebutuhan di perusahaan kami minimal sekitar 75 sampai 150 orang per bulan. Dengan kerjasama seperti ini, nanti pasti ada ikatan antara anak
perusahaan, LPK dan kampus. Mudah-mudahan kedepannya anak akan betah dan tidak keluar masuk di perusahaan. Ini sekilas saja masalah perjanjian MOU ini. Terus yang kedua masalah status dari karyawan yang nanti akan bekerja di perusahaan kami. Kami dari awal akan memperlakukan karyawan kontrak sesuai dengan keputusan aturan pemerintah. Kalau undang-undang Omnibus Law sekarang jalan, itu kontrak pertama maksimal 3 tahun, kontrak kedua maksimal 2 tahun untuk WNA. Nominal gaji WNA masih ada plus-plusnya. Kisaran kalau saat ini kisaran 3.800.000 pendapatan anak. Jadi bisa lah dengan penghasilan 3.800.000 untuk kuliah. Saya dari lembaga Sahabat Nusantara, lembaga pelatihan kerja, mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang utama ini kepada Universitas Negeri Waluyo tentunya sebagai ranah pendidikan dan ranah pasar kerja bagi perusahaan-perusahaan yang sudah support kita juga dalam masa saya SPM. Saya kembali ke pokok kita berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang dasar lembaga pelatihan kerja. Ada di bab 3 poin A tentang yang orientasinya adalah pada pengembangan SDM dalam rangka pendidikan dan pasar usaha. Sangat membantu terutama untuk anak yang membutuhkan ini dengan waktu yang fleksibel, dengan biaya sangat terbantu dari universitas dan kurikulum pembelajarannya pun ditata dengan sedemikian baik berkolaborasi dengan ini nanti anak-anak, karena anak-anak ini punya jadwal bekerja untuk mendapatkan upah kalau bekerja yang juga akan untuk berkelangsungan hidupnya dan menempuh cita-citanya dalam pendidikan menempuh sarjana. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kami kepada perusahaan-perusahaan yang telah membantu kiprah kita juga yang diwakili Bapak Wali tadi. Sangat berterima kasih kami ikut mengawal anak-anak ini. Yang tentunya anak ini kami berharap punya militan, keseriusan dan semangat yang lebih daripada yang lain dalam bekerja, karena punya alasan tertentu dan sangat kuat untuk melanjutkan pendidikannya agar menjadi tenaga kerja kompetensi yang layak di dunia masyarakat nantinya. Tentunya dengan terakhir kami akan mengimbangi dan selalu akan menekankan ini menjadi sebanyak-banyaknya target yang sangat membutuhkan dan tepat sasaran tentunya untuk anak-anak ini, dan kami bersanding dengan perusahaan, dengan universitas dalam ranah mendidik, bukan sekedar skill itu hanya perantara mungkin, tetapi mindset anak-anak ini untuk kedepannya berpikir menjadi anak, orang, bupati, dan semuanya.
kami akan melibatkan perusahaan dalam rangka kepelatihan anak yang tidak mampu, baik itu minimal skill yang kita serahkan ke kami. Tentunya pandangan dan mindset gambaran di perusahaan kami sangat butuhkan sebelum anak ini bergerak di perusahaan kami. Rektor dan pejabat di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo, serta tidak lupa pula yang terhormat HRD atau pimpinan perusahaan di lingkungan Kabupaten Semarang. Pada kesempatan yang baik ini ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya karena kami diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan harapan dan keinginan kami di SMK dan kondisi di lapangan di SMK begitu. Kami sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Dwi Puji Priarso dari Koordinator Pusat Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Jambu. Sebelumnya permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah, dia mewakilkan karena dia ada agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama, maksud saya dari SMK Negeri Jambu memang banyak sekali terbantukan dengan program koki ini, dikarenakan di SMK Negeri Jambu ini jurusannya ada 5 jurusan, dan kalau jurusan di sana mungkin sudah bisa terfasilitasi di perusahaan di lingkungan. Namun di jurusan ini untuk bisa bekerja linear ini kami agak sedikit kesulitan. Hanya keterserapannya itu hanya 10% untuk bisa melanjutkan ke perusahaan yang linear. Dengan adanya program ini dan ada kerjasama dari LPK, ini sangat membantu bagi alumni kami yang tidak bisa terserap di perusahaan Anda ini. Ini banyak yang minat anak rasa mendapatkan program sarjana dari hasil karyanya sendiri atau hasil jeripayanya sendiri. Terima kasih kepada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama, dan semoga alumni kami ke depan bisa melanjutkan di Universitas Waluyo ini dengan program koki ini akan semakin lebih banyak begitu. Karena ini bagi kami adalah cukup bagus dan insyaallah kami akan senantiasa mendukung. Semoga kerjasama ini akan terjalin dengan baik ke depannya dan ada komunikasi yang baik dalam berbagai macam hal. Kami sudah sampaikan terima kasih materi dari Universitas Waluyo yang sudah memberikan beberapa bantuan berupa alat cuci dan dari program jurusan gizi dan sebagainya. Teman sudah dari program pengabdian masyarakat dan set di sekolah kami. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Demikian yang saya katakan. Yang berbahagia rekan-rekan dari SMK MAK se-Jawa Tengah yang hadir di Rumah pada hari ini. Yang kami tanyakan, yang pertama pada Bapak Rektor, Bapak Prof. Subiantoro, terkait tindak lanjut, misalkan ini SMK Negeri 1 Padalina kan baru diundang ini hari ini ya lewat WA nanti. Nah, untuk teknis kelanjutannya ini bagaimana untuk MOU itu? Terus yang kedua, pada 7 tim manajemen dari perusahaan tersebut, untuk sistem perekrutannya Pak itu berlaku untuk semua jurusan di SMK. Misalkan di tempat kami itu kan ada 5 jurusan, ada teknik instalasi tenaga listrik. Alumni maupun yang sekarang baru kelas 12, nanti akan kita yang intinya mengembangkan SDM yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor maupun dari pimpinan LPK. Ada dia sebenarnya saya juga nggak tahu kalau disuruh jadi orator, tetapi ini adalah gerbang pertama supaya bisa mandiri, bisa kuliah dengan biaya sendiri. Kami bersedia adalah sangat diri menjadi sarjana itu. Setelah 4 tahun ke depan, mohon nanti
hasilnya dan sebagainya kan sudah punya bekal pengalaman di dunia industri maupun di akademik. Oke, termasuk yang disampaikan dari Bu Yuni, SMA Bakti Usaha Tambora. Alhamdulillah sekarang ada kerja dan kami kawal secara akademik dari kampus, kemudian dikawal oleh LPK secara industrinya supaya nanti selama menjadi mahasiswa, selama kerja nyaman dan aman. Kemudian nanti kita lanjutkan, nanti kita bisa komunikasi. Ngomongnya dari LPK juga bulan Agustus dan September memfasilitasi pelatihan gratis Ibu. Jadi UMB juga menargetkan 1000 pelatihan gratis. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tenang juga. Di fleksibilitas ini memang kami utamakan untuk sama-sama bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Ngaten Bapak Ibu. Saya sendiri Aris Purnomo. Di Indonesia ini kami sebagai country manager yang kebetulan kantor kami berbasic dan berpusat di Malaysia, dan untuk di Indonesia kita ada di Semarang. Kami dari Jipro Technologies yang bergerak di sistem berbasis computerized dan IT yang bergerak di bidang garment. Kami selaku software engineering, jadi kita menyiapkan sistem yang sangat berguna sekali bagi perusahaan. Saya sangat berpartisipasi di dalam kegiatan ini, terutama untuk wilayah di Kabupaten Semarang ini. Kita terbanyak adalah industri garment. Jadi kita nanti akan melakukan pembekalan juga yang disupport oleh LPK Sahabat Nusantara yang akan menyiapkan tenaga dengan fresh graduate. Jadi kita akan bekali juga dengan keterampilan menjahit terutama, karena sebagian besar orientasi kita adalah di perusahaan garment. Maka dari itu kami dari perusahaan yang bergerak di bidang software, kami sangat mendukung sekali dan mengapresiasi kegiatan ini, karena di samping juga ini adalah salah satu program pemerintahan, ya. Jadi untuk peningkatan SDM yang dari fresh graduate lulusan SMK yang nantinya akan dipersiapkan untuk bekerja di industri garment, dan juga untuk pengembangan SDM-nya kita disupport juga oleh Universitas Mudiwaluyo yang nanti jenjang karir untuk si anak didik kita nanti setelah dia menempuh jalur pendidikan di Mudiwaluyo, dan di sisi lain dia sudah mendapatkan pengalaman di industri garment, maka akan sangat berguna sekali. Dan support dari kita, karena
untuk saat ini semua jenis industri ini kita sudah memasuki 4.0 ya. Jadi semua teknologi ini berbasis dengan internet, maka kita akan integrasikan dari industri garment ya. Itu semuanya nanti akan terintegrasi dengan sistem. Makanya kenapa kita sangat ingin sekali berpartisipasi di dalam hal ini, karena kita di sisi lain menyiapkan SDM yang dibekali dengan keterampilan dan juga untuk sistemnya. Saya Gustiono, bidang akademik dan bidang kerjasama. Dalam ini telah juga terima kasih terhadap LPK Sahabat Nusantara dan juga dari industri, di mana kami bersinergi bareng untuk mengembangkan SDM. Di mana Universitas Ngudi Waluyo akan memfasilitasi adik-adik semua untuk kuliah, sedangkan yang LPK Sahabat Nusantara untuk memfasilitasi pelatihan, baik yang basicnya nanti di bidang garment, tekstil maupun yang di non garment atau non tekstil. Itu marilah kita manfaatkan kesempatan hari ini, kesempatan periode ini untuk mengikuti pelatihan dan juga untuk pengembangan SDM untuk bisa kuliah sambil kerja. Terima kasih. Mungkin ada himbauan untuk anak-anak remaja yang mungkin sudah lulus ke sekolah Pak, untuk ke universitas ini? Ya, saya mengharapkan adik-adik semua yang sudah lulus, baik yang mungkin tahun 2020 ataupun mungkin yang sebelumnya, marilah kita untuk menempuh pendidikan sekarang tidak sulit, tidak susah, mengatur waktu, mengatur keuangan dan lain sebagainya. Kami dari Universitas Ngudi Waluyo memberikan kesempatan kepada saudara-saudara semua untuk bisa bekerja sambil kuliah, sehingga bisa membagi waktu, bisa membagi uang. 4 tahun ke depan, bahkan 3 tahun setengah, Anda semua sudah jadi sarjana. Saya mengharapkan seperti itu.